Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1447 Hijriah bersama saya, Rahma Utari. Sahabat BP Batam, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, cahaya dalam kegelapan, dan juga pedoman bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Sahabat BP Batam, di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan nilai-nilai yang begitu cepat, tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual. Pada episode kali ini kita akan membahas tema penting, bagaimana melahirkan generasi yang akrab dengan Al-Quran, menjadikannya pedoman untuk berpikir, bertindak, dan juga bersikap. Tema kali ini adalah menyiapkan generasi Qurani dengan narasumber yang pastinya mumpuni sekali di bidangnya. Langsung saja kita sambut. Ini dia pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Batam, Ustadz Agus Setiawan, SPD. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa alhamdulillah lancar sejauh ini Ustadz? Lancar alhamdulillah ya. Lancar. Baik, kepada Ustadz kami silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi Qurani adalah cita-cita kita, doa-doa kita, harapan kita. Sebagai orang tua, kita menginginkan generasi anak-anak keturunan kita, keturunan-keturunan yang senantiasa dekat dengan Allah. Salah satunya adalah dekat dengan kalam-kalamnya yang mulia. Di setiap doa selepas sholat, atau di kesempatan-kesempatan kita berdoa, nampaknya lisan kita hampir tidak pernah terlewat dalam satu doa yang senantiasa kita ucap, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah Rabb kita, ya Rabbana hablana, ya Rabb, berikan kepada kami, jadikan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, anak-anak generasi yang menjadi penyejuk mata kami, qurrata a'yun. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, misalnya dalam tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman, adalah mereka keturunan anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah sebagai Rabbnya, taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia berbakti kepada orang tua dan dia menebarkan manfaat. Ketaatan, kebermanfaatan bisa kokoh dan bisa menjadi kebaikan yang sempurna di hadapan Allah kalau Al-Quran Al-Karim menjadi panduan, menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Maka sekarang bagaimana kemudian kita berikhtiar melahirkan generasi Qurani, ya Pak ya? Qurani ini dalam artian seorang anak generasi keturunan yang dia tumbuh di dalam kecintaan terhadap Al-Quran. Dia tumbuh dalam pemahaman Al-Quran. Dia tumbuh setiap aktivitas hari-harinya, perilakunya dituntun oleh Al-Quranul Karim. Sahabat BP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari mana kita memulai untuk berikhtiar menjadikan generasi kita generasi Qurani? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan orang tua yang menjadi jalan terlahirnya generasi Al-Quran ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita sama-sama mengetahui ada istilah buah itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Maka kalau kita ingin
generasi kita, anak cucu kita menjadi generasi Qur'ani, maka jadilah orang tua bahkan sebelum anaknya terlahir masih dalam doa-doanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua berikutnya telah menitipkan amanah generasi itu, sudah ditiupkan ruhnya berada di dalam rahim ibundanya tercinta, maka kita sebagai orang tua berikhtiar menjadikan generasi Qur'ani adalah senantiasa memperdengarkan Al-Quran. Bahkan ketika anak kita itu masih berada di dalam kandungan ibundanya, orang tuanya. Begitupun yang ketiga, ketika sudah terlahir, sejak dini, sejak kecil, bahkan sejak bayi, anak senantiasa didengarkan dengan Al-Quran. Hari-harinya senantiasa dibiasakan dengan Al-Quran. Yang keempat, dia tumbuh menjadi balita, tumbuh kemudian menjadi hamba Allah yang terus berprogres dalam kehidupannya. Maka seorang orang tua mendidiknya dengan pola pendidikan Al-Quran. Dia masukkan ke dalam lembaga Al-Quran, dia mengaji kepada guru yang faham Al-Quran, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran Al-Karim. Sahabat PP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika seorang telah tumbuh dengan kepribadian akhlak Al-Quran, maka inilah insan-insan kamil, manusia yang sempurna, karena kehidupannya senantiasa dituntun oleh Al-Quran, kalamullah yang kemudian Allah firmankan sebagai hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Sahabat PP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang kemudian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih bulan ini menjadi syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlul Qur'an dan menjadikan generasi kita generasi Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat PP Batam, tadi sudah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Agus Setiawan mengenai membangun generasi Qur'ani terutama di Indonesia ya Ustadz ya. Tadi kalau misalnya kita simak, itu sudah dipaparkan bagaimana kita usaha-usaha orang tua untuk membangun kesadaran dari anak-anak kita sedari dini. Tapi Ustadz, bolehkah diberitahu kira-kira apakah kesalahan umum orang tua dalam mengenalkan Al-Quran pada anak? Mungkin sahabat PP Batam ada yang sudah menjadi orang tua atau mungkin sedang calon menjadi orang tua nih Ustadz, untuk menjadi bekal ilmu bagi mereka. Silakan Ustadz. Baik, tentunya ketika orang tua memiliki keinginan, motivasi, semangat anaknya menjadi generasi Qur'ani, ini adalah satu hal kebaikan ya Mbak ya. Artinya dia punya semangat bagaimana generasinya, anak-anaknya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Namun sebagian besar atau bahkan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi, orang tua justru cenderung menuntut tanpa kemudian memulai dari dirinya sendiri. Nah, ini satu kesalahan yang cukup fatal. Anak diminta hafal Quran 30 juz. Anak diminta kemudian untuk senantiasa setiap hari tilawah, one day one juz, berakhlak dengan Al-Quran. Tetapi di sisi lain, orang tuanya belum memiliki semangat yang sama dengan yang ia tuntutkan kepada anaknya. Sehingga konsep keteladanan di dalam menjadikan generasi kita menjadi generasi Qur'ani ini adalah pokok yang paling utama dan penting. Anak melihat bagaimana orang tuanya berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga yang pertama, jangan sampai hanya meminta, menyuruh, tapi mengajak dan memberikan contoh. Yang kedua, supaya apa yang kita cita-citakan ini sebagai ikhtiar terbaik kita berikutnya adalah menanamkan kepada anak sejak dini kecintaan Al-Quran, sebagaimana baginda Nabi menjelaskan dalam banyak hadis.
Sebaik-baik manusia kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini kata Nabi adalah mereka man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mereka mengajarkan Al-Qur'an. Konsep ini diberikan sejak dini sehingga anak-anak menghafal, mengamalkan, memahami Al-Quran bukan hanya karena diminta orang tuanya saja, tapi dia sadar bahwa ini adalah anjuran syariat, ini adalah pedoman hidupnya yang tujuan akhirnya adalah mengharapkan mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi itu mungkin calon ibu, ayah, mama, papa, umi, abi, Ustaz ya, yang ingin anaknya nanti menjadi generasi Quran yang sempurna, mungkin boleh dicontohkan terlebih dahulu ke dirinya sendiri dulu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya tidak sempurna, tidak apa-apa. Melalui generasi Quran ini mungkin nanti akan terbangun juga yang lebih sempurna lagi bagi kedua orang tuanya ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat BP Batam, itu dia tadi demikian tausiah yang telah disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Batam, Ustadz Agus Setiawan SPD. Sudah kita simak bersama dan luar biasa sekali ilmu yang telah diterima. Terima kasih banyak Ustadz tentunya sudah hadir menyapa dan juga memberikan ilmu kepada sahabat BP Batam. Dan tentunya juga seluruh penonton yang sudah menyaksikan hingga akhir, kami juga turut mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, klik tombol like dan juga subscribe serta share konten ini seluas-luasnya. Saya Tari pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.